janganlah la tata'addaniyah himmatika ila ghairihi fal karima la tatakhatta al amal. Janganlah cita-citamu tertuju kepada selain Allah, karena harapan seseorang tidak akan dapat melampaui Al-Karim yang maha mulia. Kemudian bait-bait yang juga pernah diungkap di sini, syu'ul basirah atau sinar mata batin memperlihatkan padamu kedekatannya darimu. Ainul basirah, penyaksian mata batin, membuatmu menyaksikan ketiadaanmu karena wujudnya. Dan haqqul basirah, mata batin yang hakiki, membuatmu menyaksikan wujudnya, bukan ketiadaanmu ataupun wujudnya. Ya, ini jenis-jenis basirah. Pernah kita membahas di sini, ada yang disebut dengan ilmul yaqin, ainul yaqin, dan haqqul yaqin. Nah, malam ini kita akan menjelaskan apa yang disebut dengan syu'unul basirah, ainul basirah, dan haqqul basirah. Syu'aul basirah atau sinar mata batin memperlihatkan kepada kita kedekatannya dari kita sendiri. Ainul basirah, penyaksian mata batin kita, membuat kita menyaksikan ketiadaan kita karena wujudnya. Nanti saya jelaskan. Haqqul basirah, mata batin yang hakiki, membuat kita menyaksikan wujudnya, bukan ketiadaan kita ataupun wujud kita. Tapi sebelum sampai ke situ, pernah kita membahas tentang hijab kan? Hari Rabu yang lalu kita membahas tentang hijab. Ini juga ada berkaitan lagi dengan ini, tapi ini bukan materi Ihya Ulumuddin. Cuma persis pada malam ini kita juga membahas tentang apa yang dimaksud dengan sinar mata batin. Hari Rabu yang lalu kita membahas bahwa ternyata panca indera itu ada panca indera lahiriah, ada panca indera batin. Orang yang mampu menggunakan panca indera lahiriahnya itu disebut dengan orang cerdas, pinter. Orang yang mampu menggunakan panca indera batiniahnya, orang itu disebut arif, alim, gitu. Orang yang mampu menggunakan kedua-duanya, itulah orang pilihan. Bahkan kalau itu duplikasinya betul-betul sangat penting, sangat serasi, itu nanti bisa disebut dengan bahasa tasawufnya insan kamil, manusia paripurna. Tapi tidak sesederhana itu. Ya. Kalau nanti kita akan mengungkap insan kamil, itu puncak dari segala puncak pembahasan, tapi sekedar untuk semacam pendahuluan saja. Maka insan kamil itu adalah kemampuan seseorang untuk menjaga keseimbangan kecerdasan rohani dan jasmaniahnya, lalu diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, ya, berlingkungan hidup, kira-kira seperti itu. Maka itulah nanti yang akan merepresentasikan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiq 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun ungkapan Rasulullah melainkan semuanya itu adalah wahyu. Wahyu itu apa artinya? Yaitu inspirasi, kecerdasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang disebut dengan keseimbangan antara kecerdasan penggunaan lahiriah dan batiniah. Berikut, di dalam diri kita, seperti juga saya ulangi sekali lagi karena ini berkaitan, pada diri setiap orang itu
Atau sebelum sampai ke situ Bapak Ibu sekalian, sebetulnya saya ingin tadi menjelaskan apa itu alam. Tidak mungkin bisa kita menjelaskan ini tanpa membahas apa yang disebut dengan alam. Ya. Apa yang dimaksud dengan alam? Alam berasal dari akar kata alima ya'lamu, berarti mengetahui. Dari akar kata alima tadi itu lahirlah kata alam yang berarti tanda. Ya. Ini sangat teologis Bapak Ibu. Pertama, alam seakar kata dengan ilmun. Jadi ilmu bahasa Indonesianya itu berasal dari bahasa Arab dari kata alima, ya'lam. Dari akar kata yang sama itu lahir apa yang disebut dengan alama. Ya. Alam artinya bendera, alam artinya petunjuk, alam artinya tanda. Nah, jadi alam, nanti kita lihat ayat yang pertama turun itu, kelompok ayat yang pertama turun, alama bil qalam. Di situ apa yang dimaksud dengan alamah? Sebentar kita lihat. Dari akar kata yang sama lahir alamah. Seakar kata dengan alamat. Bapak Ibu sekalian punya alamat bukan? Jadi alamat itu bahasa Arab satu akar kata dengan ilmun. Alamat artinya apa? Ma bihi ya'lamu syai'. Sesuatu yang melalui dirinya dapat diketahui sesuatu yang lain. Ya, ada kartu nama kita kan. Oh ini di jalan Teguh Umar nomor sekian. Nah, alamat itu kan jelas, bisa kita telusuri. Nah, ini Masjid Sunda Kelapa punya alamat. Nah, alamat itu satu akar kata dengan ilmun. Satu akar kata dengan alam, bendera atau alam raya. Apa yang melalui dirinya dapat diketahui sesuatu itu disebut dengan alamah. Nah, dalam perspektif tasawuf, alam adalah ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah itu disebut dengan alam. Bapak-bapak dan ibu-ibu bukan Allah, bukan. Makanya itu bapak disebut alam, ibu disebut alam. Nanti kita bagi dua. Ada alam makrokosmos, ada alam mikrokosmos. Alam makrokosmos itu adalah seluruh selain Allah dan manusia. Sedangkan alam mikrokosmos yaitu manusianya itu sendiri. Kenapa disebut manusia sebagai makhluk mikrokosmos, alam mikrokosmos? Karena manusia itu punya keunikan yang luar biasa, punya keunikan yang tersendiri dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Ya. Termasuk juga di sini adalah masih Allah adalah malaikat. Semua yang bukan Allah, artinya semua makhluk adalah alam. Apakah malaikat makhluk? Apakah jin makhluk? Maka itu juga disebut dengan alam. Semua yang bukan Allah itu disebut alam. Nah, alam terbagi dua, ada alam makrokosmos, alam raya, ya. Selain manusia lah. Nah, ada lagi alam mikrokosmos, manusia itu sendiri. Alam adalah tanda untuk menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam akan menimbulkan kesadaran dan pengetahuan mengenai Allah. Jadi apa yang terlihat oleh mata, maka itu semua ini adalah tanda. Tandanya siapa? Tandanya siapa? Jadi alam kan tanda. Alam adalah sesuatu yang dengannya bisa kita mengetahui Allah. Berarti ini adalah jejak-jejak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan adanya alam ini, maka itu pertanda adanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini alam adalah tanda untuk menunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam akan menimbulkan kesadaran dan pengetahuan mengenai Allah Subhanahu wa taala. Alam ini akan menimbulkan kesadaran kita semuanya, Bapak Ibu. Tidak mungkin ini ada tanpa ada yang menciptakan. Alam juga ya akan menimbulkan pengetahuan, melahirkan pengetahuan terhadap diri kita. Sintesa dari suatu fenomena dengan fenomena yang lain. Ya, kita membuat, berbudaya, ya, membangun masjid seperti ini, itu adalah rekayasa alam. Kita merekayasa alam raya ini jadilah seperti masjid. Tadinya ini adalah partikel-partikel atom, tapi ini menjadi sebuah bangunan seperti ini. Nah, ini disebut dengan alam akan menimbulkan kesadaran. Yang kedua, alam akan melahirkan pengetahuan. Ujung-ujungnya nanti adalah jangan dipisahkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena alam ini adalah tanda Allah, maka itu pengetahuan kita tentang alam mestinya mengadreskan kita untuk memahami Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu iqra bismi rabbik. Semua ilmu pengetahuan itu harus ditujukan untuk mengakui keberadaan Allah dan mengakui keberadaan kita sebagai makhluk atau alam. Jelas ya Bapak? Nanti sejelas ini baru bisa kita masuk ke apa tadi yang kita sebutkan dengan syu'unul basirah itu. Berikut, alam adalah tanda dan sekaligus realitas untuk memanifestasikan dirinya. Mohon maaf ini bahasanya. Apa yang dimaksud memanifestasikan? Mewujudkan, ya kan? Alam adalah tanda dan sekaligus realitas. Realitas artinya kenyataan, keberadaan, kehadiran. Jadi alam adalah tanda. Tandanya siapa? Tandanya Allah. Tandanya dalam kurung adanya Allah. Ya. Saya ulangi sekali lagi, jangan salah paham kita di sini, karena setiap kali kita bicara alam itu terlalu akal oriented kan selama ini. Malam ini kita akan menjelaskan bahwa alam itu sebetulnya adalah lebih banyak dimensi spiritualnya ketimbang dimensi logikanya. Nah, alam adalah tanda dan sekaligus realitas. Apa perbedaan tanda dengan realitas? Kalau tanda, ya, tidak langsung menjadi substansinya. Saya punya nama, Nasaruddin. Itu identitas saya. Samakah Nasaruddin dengan saya? Ya. Allah tadi punya Asmaul Husna. Samakah Asmaul Husna dengan Allah itu sendiri? Jadi ada nama, ada yang dinamai. Nah, nama adalah tanda, ya, bukan substansi, dan sekaligus realitas. Realitas itu adalah perwujudan, kenyataan untuk memanifestasikan Allah. Jadi alam ini adalah selain sebagai tanda, juga adalah realitas untuk memanifestasikan dirinya Allah. Bahasa terus terangnya begini, alam ini adalah tempat untuk mewujudkan dirinya Allah. Contohnya pernah saya jelaskan di sini. Warna biru, kuning, hijau. Itu tidak mungkin bisa kita melihat, menemukan warna itu tanpa ada benda yang ditempel, tempatnya menempel, ya kan? Iya.
Benda yang ditempati menempel warna itu yang mewujudkan warna itu. Ya. Warna itu adalah realitasnya kuning. Tapi hakikatnya apakah di balik yang kuning itu? Jadi lain warna kuning, lain tempat mewujudnya warna kuning itu. Bisa dibedakan kan Bapak Ibu? Nah, gampang kok insyaallah. Nah, alam adalah tanda dan sekaligus realitas untuk memanifestasikan dirinya Allah, untuk mewujudkan dirinya bahwa betul-betul Allah itu ada. Maka dia menciptakan alam ini sekaligus sebagai tanda bahwa ini jejak-jejak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada tempat bagi orang untuk mengingkari Allah. Karena dirinya sendiri itu adalah bagian daripada realitas itu sendiri. Mohon maaf kalau ini agak sedikit berbeda dengan hari-hari yang kemarin. Ini kita tidak menggunakan full batin kita, tapi ini ada aspek akalnya masuk di sini, logikanya di sini. Seluruh alam tidak lain adalah al-haq. Ini menurut Imam Ghazali. Saya pinjam istilahnya Ibnu Arabi. Dia tidak menyebutkan Allah di situ, tapi al-haq. Apa perbedaan dan apa persamaan antara al-haq dan Allah? Kita jelaskan pada hari Rabu. Seluruh alam tidak lain adalah al-haq. Al-haq itu adalah, sesungguhnya nanti kita akan menjelaskan, yaitu tidak lain adalah Allah yang memanifestasikan dirinya dalam wujud atau bentuk atau form Allah, form alam, baik dalam form universal maupun dalam form partikular, bentuk. Kalau form, tidak ada satupun dalam alam ini yang tidak menandakan al-haq, ha besar, yaitu Allah. Artinya tidak ada satupun di alam ini, baik alam kecil mikrokosmos maupun alam besar makrokosmos, yang tidak menjadi tanda terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari level ini Bapak Ibu, punya persamaan kita dengan binatang, punya persamaan kita dengan benda mati, punya persamaan kita dengan langit, bintang, dan lain-lain sebagainya. Semua yang bukan makhluk itu sama-sama sebagai tanda, sama-sama sebagai wujud manifestasi akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, pantas kalau Allah mengetahui segala sesuatu, karena semua ini adalah tandanya, semuanya ini adalah manifestasinya. Termasuk dalam hati kita pun juga yang sangat dalam itu, yang penuh rahasia, Allah pun juga tahu, karena itu juga adalah tandanya, alam-alamatnya. Alam itu bukan hanya alam yang fisik Bapak Ibu, tapi juga termasuk alamnya malaikat. Itu juga alam. Jadi dua kali kita menyebutkan alam. Satu kali kita menyebut alam dalam pengertian bintang, langit, matahari, alam raya begitu. Tapi sesekali kita juga menyebut alam dalam pengertian tingkatan-tingkatan martabatnya. Ada alam mulk, alam kita di sini, alamnya panca indera fisik. Ya. Di dalam alam mulk itu sudah ada ujung-ujungnya, nanti itu puncak-puncaknya itu sudah ada kemampuan kita itu untuk memiliki apa yang disebut dengan alamul hayal. Ada kemampuan kita untuk masuk mengakses alam spiritual kita sendiri, tapi belum masuk ke wilayahnya alam lebih tinggi, alam malakut atau alam jabarut sana.
diri manusia itu sendiri itu sudah punya unsur spiritual sebetulnya. Ya. Makanya itu di dalam Al-Quran kan banyak sekali itu, bahwa sebetulnya bukan matanya, bukan mata kepalanya yang buta, tapi mata hatinya yang buta. Umyal basar. Jadi ada mata batin, ada mata fisik. Yang biasa disebut dengan pengajian Rabuan kita itu disebut mata barzakh. Itu juga disebut alam. Alamnya jin itu juga alam. Jadi bukan alam itu yang bisa diraba, yang bisa dicium, kemudian yang bisa didengarkan. Tidak. Perhatikan dalam Quran, yang mendengarkan itu bukan hanya telinga fisik, tapi juga ada pendengaran batin. Lahum adhanun la yasma'una biha. Dia memiliki telinga spiritual tapi tidak digunakan untuk mendengar. Dia memiliki mata batin tapi tidak digunakan untuk melihat. Ya, dia memiliki kalbu tapi tidak digunakan untuk menghayati keberadaan Allah. Apa kata Allah? Kalau kita hanya mengandalkan yang fisik-fisik ini, ulaika kal an'ami, mereka itu hanya seperti binatang. Balhum adallu, bahkan lebih hina daripada binatang. Kalau binatang melakukan tindakan yang tidak terpuji wajar, tidak punya mata batin, hanya mata-mata, ya ada matanya seperti kita. Tapi kalau manusia melakukan seperti binatang, lebih hina daripada binatang, karena dia diberikan kemampuan alat yang sangat canggih, tapi kok nggak digunakan. Makanya itu Allah mengatakan, orang seperti itu seperti binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Akan tetapi kalau orang itu mampu mensinergikan mata hatinya dan mata fisiknya, telinga batinnya dan telinga fisiknya, ya, mata batin ini sangat penting, telinga batin ini sangat penting. Orang itu nanti yang bisa melejit ke atas, melampaui capaian yang dicapai oleh para malaikat, termasuk Jibril, sampai ke Sidratil Muntaha, alam Jabarut sana. Nah, ini semua ini disebut dengan alam. Jadi semua yang bukan Allah adalah alam. Sampai di sini paham kan Bapak Ibu? Nah, dengan demikian pada hakikatnya wujud dan maujud yang ada hanyalah manifestasi al-haq. Tidak ada tempat bagi orang, bagi manusia untuk kafir, mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk ke apa yang tadi saya ingin jelaskan ini. Sedikit saja dulu. Oh, mana tadi? Kok loncat ya?
Mohon maaf Bapak. Ganti-ganti komputer begini lah jadinya. Ya, ini masih rangkaian juga Bapak Ibu sekalian. Ini mungkin terkait dengan apa tadi yang saya sampaikan. Oh, kok bisa loncat-loncat? Ya, mohon maaf Bapak sekalian, saya akan jelaskan aja. Jadi ini tidak usah pakai begini. Ada tadi tingkatan-tingkatan itu yang saya ingin jelaskan. Pertama adalah ada yang disebut dengan alam mulk. Bapak Ibu kita semua adalah berada di alam fisik material disebut dengan alam mulk. Ya. Sesudah alam mulk itu nanti ada lagi yang disebut dengan alam malakut. Ya. Sesudah alam malakut ada lagi yang disebut dengan alam jabarut. Ya. Alam mulk ini terbagi dua. Ya. Ada dimensi alam malakut kita, fisik kita ini, itu sudah masuk ke wilayah spiritual. Tapi spiritualitasnya di situ itu belum seperti spiritualitasnya para malaikat. Kita kan mengatakan lahir dan batin, bukan? Batin kita itu masih di dalam batas batinnya al-mulk. Ya. Batin al-mulk yang tadi saya katakan itu adalah barzakh. Jadi alam barzakh itu bukan hanya di alam kubur. Barzakh menurut bahasa adalah perantara, jembatan atau bridging yang menghubungkan antara satu dengan sesuatu yang lain, itu disebut dengan barzakh. Jadi penghubung. Alam barzakh di kuburan itu disebut alam barzakh. Kenapa? Karena menjadi perantara, kita menunggu di situ sampai manusia terakhir meninggal, sampai ditiup sangkakala kedua dalam surah Yasin itu, baru kita pindah ke alam akhirat. Itu namanya alam barzakh. Tapi juga ada disebut barzakh itu di dalam diri kita sendiri. Ya. Saya contohkan hari Rabu kemarin Bapak Ibu sedikit ya. Kalau kita bermimpi, Bapak Ibu bermimpi melihat, wah, orang tuanya yang sudah meninggal datang lagi. Cerah sekali ibunya. Pertanyaan kita di situ, siapa yang melihat di situ? Apakah mata kepala? Bukan kan? Kan tidur. Jadi mata apa yang melihat itu? Mata hati. Mata hati atau mata batin yang melihat itu disebut dengan mata barzakh. Kita mendengarkan suara-suaranya itu sangat merdu sekali. Ya. Telinga yang berfungsi di situ, apakah telinga saya yang fisik ini atau telinga batin? Telinga batin itu disebut telinga barzakh. Waduh, kelihatan Rasulullah, saya cium baunya harum sekali. Yang mencium bau di situ siapa? Apakah hidung ini atau penciuman batin kita? Ya, itu adalah disebut dengan alam misal.
Ya, ada yang menyebut alam mithal, ada yang menyebut alam hayal. Imaginal world kalau bahasa Inggrisnya. Alam mithal. Jadi alam mithal itu artinya alam spiritual orang yang masih hidup. Alam spiritual orang yang sudah meninggal. Karena kan masih di barzah kan, dia belum masuk sampai ke akhirat sana. Jadi alam-alam spiritual ini tidak pernah mati. Orang sudah mati, hancur tubuhnya, itu yang hancur adalah alam mulknya, biologisnya. Tetapi ada yang tidak bisa hancur di dalam diri manusia. Itulah yang disebut dengan batinnya itu tadi. Ditanya begitu masuk di kuburan, "Marabbuka?" Siapa Tuhanmu? "Ma imamuka?" Yang komunikasi di situ siapa? Ini bukan fisik, tapi unsur spiritualitas kita di situ. Jadi yang bermimpi, yang melihat siapa dan apa, mendengarkan apa, itu artinya unsur-unsur spiritualitas kita atau alam imajinasi kita yang berbicara. Alam imajinasi itu jangan diartikan ilusi lain. Kalau ilusi itu nothing, tidak ada itu, susah itu. Tapi kalau ini betul-betul ada, tidak bisa kita mengatakan bahwa mimpi itu tidak ada. Semua orang pernah bermimpi, ya kan? Siapa orang yang tidak pernah bermimpi itu tidak normal. Pasti kita semua bermimpi. Seandainya satu di antara 1000 orang yang bermimpi itu kesurupan atau apa begitu ya. Tapi semua orang pernah bermimpi dan hampir setiap saat orang itu bermimpi. Apakah bermimpi itu kebetulan atau memang ada fasilitasnya dalam diri kita yang menyebabkan kita bermimpi? Ada Bapak Ibu. Quran menjelaskan al-manam ya. Bahkan ada syariat Islam ditegakkan di atas mimpi. Idul kurban, kita harus berkurban ya kan. Kalau orang mampu tapi tidak mau berkurban, jangan mendekati masjidku, kata Rasulullah SAW. Wajib bagi orang yang mampu untuk melakukan kurban. Dasarnya kurban itu adalah mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Inni adbahuka fandur madza tara. Saya melihat engkau dalam mimpiku, wahai anakku Ismail ya. Bagaimana pendapatmu? Dijawab oleh putranya, if'al ma tu'mar satajidni insyaallah minas sabirin. Kerjakan perintah Tuhanmu, insyaallah engkau akan menjumpaiku sebagai anak yang sabar. Pertanyaannya, apakah Ismail yang cerdas itu bodoh? Kenapa Ismail tidak mengatakan, bapak itu kan mimpi kok dituruti, mimpi kok didengar? Kenapa enggak berontak? Masa mimpi mau didengar lantas anak kandung sendiri mau disembelih? Ya. Itu juga didatangi iblis. Hai Ismail, kok tega-teganya kamu akan disembelih hanya karena mimpi? Dia yakin bapaknya itu adalah nabi. Mimpinya seorang nabi itu adalah perintah Tuhan atau wahyu. Datang lagi ke istrinya ya, Siti Hajar, kamu ini ibu apa? Anak kekasihmu, kesayanganmu itu sendiri mau disembelih oleh bapaknya, oleh suamimu. Apa jawaban Siti Hajar? Jangankan anak saya pun rela leher saya digorok asal itu perintah Allah. Dasarnya mimpi. Jadi ini kita tidak bisa mengingkari keberadaan mimpi. Lucu orang-orang yang logika itu hanya mau percaya, hanya ingin pintar mengatakan bahwa mimpi itu tidak ada. Tapi pada sisi lain dia juga suka bermimpi. Makanya itu para ilmuwan tidak pernah menyelesaikan persoalan mimpi ini. Mimpi saja sudah ratusan tahun, ribuan tahun tidak pernah terpecahkan. Ini bagaimana
mekanisme mimpi. Ya. Ini satu bukti bahwa alam spiritual dalam diri kita itu ada. Nah, jadi psikolog itu tidak pernah mau percaya dengan unsur-unsur spiritual. Semua yang tidak masuk akal tidak ada tempatnya dalam psikologi. Itu hanya mengigau, itu hanya kesurupan, itu hanya perbuatan endapan psikologi masa lampau aja itu. Padahal di dalam Al-Quran ada mimpi itu. Nah, pertanyaannya sekarang ini, apakah mimpi itu bisa diorder? Apakah mimpi itu bisa dipesan? Ya Allah, ini besok ada persoalan saya ini, ada pilkada, yang mana saya harus pilih ini? Berikanlah aku mimpi ya Allah. Wajah siapa yang paling cemerlang di situ saya lihat, hati-hati di situ. Itu bisa kemasukan iblis di situ. Tiba-tiba iblis memasukkan, wah ini wajahnya si siapa ya? Nah, hanya karena dia cantik muncul, mungkin itu dipikirkan terus. Tapi bisa juga benar-benar dia. Bagaimana membedakan antara mimpi bisikan iblis, mimpi bisikan malaikat? Itu kan persoalannya kan Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu membedakan bahwa ini bisikan iblis dan ini bisikan malaikat? Perwujudannya mirip. Nah, inilah yang kita akan sampaikan, bahwa orang yang mampu menembus batas, yang melakukan latihan-latihan atau riyadah, mujahadah, sudah melatih dirinya, spiritual trainingnya lancar terus-menerus, maka orang itu nanti bisa mendapatkan sesuatu yang dari Allah tidak didapatkan oleh orang lain. Kita bermimpi hanya kebetulan, kapan Allah mau ya itu. Tapi orang yang sudah punya kemampuan untuk bersahabat dengan alam-alam spiritual yang lain, dia bisa berhubungan, berkomunikasi dengan itu. Ya. Itu ilmun, alamun. Bahkan orang itu bisa terproteksi, seperti Rasulullah misalnya. Dia diracun, hai Rasulullah, jangan menelan itu. Rasulullah sudah makan racun itu, daging yang sudah diolesin racun. Sahabatnya Nabi mati kan, tapi belum sampai ketelan sudah dikunyah-kunyah. Rasulullah muntahkan itu. Siapa yang membisik Nabi Muhammad seperti itu? Itu pernah Ibnu siapa? Abdullah bin Mas'ud, kalau bukan Abdullah bin Abbas ya, dalam satu riwayat, dia ikut sama Rasulullah SAW. Tiba-tiba Rasulullah berhenti di sebuah batu. Rasulullah ngomong sendirian di situ, tapi di belakangnya ada Abdullah. Ngomong siapa Rasulullah di situ? Ngomong dengan batu. Ya, ada riwayatnya itu bagus sekali. Sehabis itu Abdullah bertanya, ya Rasulullah, tadi ngomong dengan siapa? Saya nggak melihat siapa. Dijelaskan, saya bicara dengan Jibril. Apakah Rasulullah mengigau? Enggak. Rasulullah berhenti di makam. Abu Bakar, kenapa berhenti di sini Rasulullah? Apakah telingamu tidak mendengarkan orang di sini teriak-teriak menjerit kesakitan, disiksa lantaran kalau dia buang air tidak bersih? Pertanyaannya adalah, telinga apanya Rasulullah yang mendengar di situ? Telinga barzahnya kan. Jadi kalau telinga kita itu nanti sudah tidak tertutupi dengan noda-noda hitam dosa, maka kita pun akan sehalus dengan telinganya Rasulullah. Dalam hadis, binatang-binatang tertentu itu juga mampu mendengarkan orang yang disiksa di alam baka, alam kubur, alam barzah.
Subhanallah. Jadi tiba-tiba ada binatang teriak itu. Itu ada hadis Nabi itu. Ada sejumlah binatang tertentu yang mampu mendengarkan orang yang disiksa teriak-teriak di dalam alam kuburnya. Tapi tidak semua binatang. Karena binatang itu juga punya barzakh. Jadi kita bermimpi melihat kuda kita atau kucing kita, burung peliharaan kita. Yang dilihat di situ apakah burungnya secara fisik atau barzakhnya burung itu. Dalam bahasa tasawuf, semua alam ini itu terbagi dua. Ada perwujudan alam fisiknya, ada perwujudan alam barzakhnya. Nah, jadi kalau kita melihat ibu kita, apakah ibu kita betul-betul datang? Enggak. Barzakhnya ibu itu ketemu dengan barzakhnya kita di situ. Jadi bisa dijelaskan sebetulnya. Jadi ulama-ulama tasawuf itu punya kemampuan untuk memberikan penjelasan yang sangat jelas tentang hal ini. Makanya itu rahasia-rahasia Tuhan ternyata tidak rahasia untuk semua manusia. Saya pernah mengatakan di sini, alam gaib itu tidak semuanya sama bagi setiap orang, Bapak. Ada orang alam gaibnya sudah transparan. Ada orang alam sudah nggak punya alam gaib lagi. Tapi alam gaib itu bertingkat-tingkat juga, Bapak. Alam gaib lebih tinggi itu tidak bisa disaksikan oleh alam gaib lebih rendah. Misalnya alam malakut, alamnya para jin, malaikat. Masih ada lebih tinggi lagi alam jabarut. Dia nggak bisa naik ke atas. Dia nggak tahu apa yang terjadi di atas. Iblis itu kan alamnya kan alam malakut, alam spiritual. Tapi di atasnya dia nggak tahu. Jadi kalau hanya menggunakan alam spiritual kita di alam malakut barzakh ini, wow, itu nggak ada persoalan bagi iblis itu. Rahasia batinmu saya tahu, kata iblis. Kenapa? Iblis itu juga hidupnya di situ, itu alamnya dia, alam spiritual itu. Tapi kalau alam spiritual lebih di atas dari dia nggak tahu. Ya, kan ada ayatnya tuh. Ya Allah, berikanlah kesempatan untuk hidup seakhir zaman dengan manusia. Saya pasti akan menggoda. Dan dia bersumpah, saya akan pasti menggoda anak manusia itu. Ya. Yang saya tidak bisa goda ada pengecualiannya. Illal apa itu? Illal mukhlasin. Bukan mukhlisin, tapi mukhlasin. Satu-satunya orang yang tidak bisa digoda oleh iblis adalah al-mukhlisin, al-mukhlasin, bukan mukhlisin. Apa perbedaan mukhlisin, mukhlasin? Kalau mukhlisin itu sepenuh-penuhnya melakukan upaya pengikhlasan itu adalah dirinya sendiri. Waduh, susahnya ikhlas itu ternyata. Muria, nggak boleh ini merusak keikhlasan, tidak boleh diungkap-ungkap. Sedekah tangan kanan tidak boleh ketakuan tangan kiri. Jadi usaha untuk ikhlas bagi seseorang itu disebut dengan mukhlisin. Tapi kalau sudah sampai ke tingkat mukhlasin, itu bukan usaha manusianya lagi di situ. Allah yang memberi bonus orang itu untuk menjadi permanen keikhlasan. Orang yang seperti ini tidak bisa diganggu iblis. Kenapa? Karena datangnya dari atasnya iblis itu, dia nggak tahu alam itu apa namanya. Jadi sesama jin dia tidak bisa tahu jin yang lebih tinggi di atasnya. Jin tidak bisa mengetahui rahasianya para malaikat, padahal sama-sama makhluk spiritual. Ya, ada seorang guru spiritual kita hebat sekali, tapi masih ada langit di atas langit, wali, dia nggak tahu rahasianya wali. Tapi mungkin wali tahu rahasianya mursyid itu. Mursyid tahu rahasia muridnya. Jenjang-jenjangnya seperti itu, Bapak Ibu.
Jadi kita jangan pernah sombong karena di atas kita masih ada orang yang lebih di atas. Tawadhulah. Sama-sama malaikat, tapi ada malaikat utama. Itu biasa disebut ada 40 malaikat utama, tapi yang lainnya jutaan, ribuan, bahkan triliunan malaikat itu jumlahnya. Tapi malaikat yang di bawah tidak tahu rahasia yang ada di atas. Semakin tinggi pangkatnya, derajatnya para malaikat, maka itu semakin tidak bisa diakses oleh malaikat-malaikat yang lain. Panglimanya para malaikat itu adalah Jibril. Tidak ada malaikat yang paling senior, bukan paling senior, paling hebat dari Jibril. Tapi Jibril pun juga tidak mampu untuk mengakses alam puncak Sidratil Muntaha. Itu artinya bahwa di atas alam malakut, Jabarutiyah, iblis, Jibril itu masih ada alam di atas alam wahidiyah. Di atas alam wahidiyah masih ada alam ahadiyah, tapi ini kita tidak jelaskan sini. Puncaknya puncak masih ada puncak. Kemampuan kita untuk beranak tangga kecil sekali dari setapak ke setapak itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi penghijab kita itu banyak. Sampai Nabi mengatakan hijab anak manusia itu ada 70.000 hijab. Satu tahbir saja belum tentu kita tembus, apalagi 70.000. Tapi jangan putus asa kita. Karena kalau Tuhan menghendaki 100.000 pun juga sebentar untuk ditembus. Kalau Allah yang proaktif terhadap kita, seperti Nabi Muhammad ya, asra bi'abdihi lailan ya. Subhanalladzi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi bukan Nabi Muhammad yang berjalan ke atas. Itu fiil aktif di situ. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi Nabi Muhammad bukan usaha sendiri, enggak sanggup itu. Tapi Allah yang memperjalankan. Jangan takut 70.000 tabir. Jangan takut 1 juta tabir. Kalau Allah menghendaki, itu bisa kita melesat, berpenetrasi masuk ke dalamnya. Bagaimana caranya? Nah, inilah yang sedang kita cari. Bapak Ibu sekalian, saya kira mohon maaf gangguan teknis ini, tapi insya Allah substansinya sangat dalam pada hari ini. Mudah-mudahan semakin sadar kita bahwa alam ini ternyata sekian puluh tahun kita menghabiskan umur kita tidak pernah sadar ternyata alam ini adalah tanda Allah Subhanahu wa taala. Dan alam ini ada alam gaib, ada alam syahadah, ada alam nyata dan ada alam gaib. Semuanya itu adalah tanda Allah Subhanahu wa taala. Siapa tanda dan siapa yang ditandai tidak bisa dipisahkan. Insyaallah hari Rabu besok mudah-mudahan tidak ada halangan, kita akan lanjutkan. Kebetulan juga materinya hampir sama dengan ini, dari 2 kitab yang berbeda, pengarang yang berbeda, tapi kok punya persambungan materi. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup dengan membaca Ummul Quran. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Al-Fatihah. Demikian Bapak Ibu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.